Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqbilina asyarafa ma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kembali pada sore hari ini kita membahas kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'i, kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana masih pembahasan kita tentang rukun-rukun salat, ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun yang keberapa? Rukun ke-11 dan 12 Ustaz, duduk di antara dua sujud. Ya, 11 dan 12. Berarti sekarang rukun yang ke-13 ya. Nah, rukun yang ke-13 sekalian adalah at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Dan bukan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal di dalam mazhab itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan bukan rukun. Ya. Yang lebih tepatnya lagi dia adalah ab'ad. Ab'ad itu artinya sunnah yang jika luput maka diganti juga dengan sujud sahwi. Itu ab'ad. Tapi di sini dia adalah rukun. Tasyahud akhir di sini adalah rukun. Dan maksud daripada tasyahud akhir di sini, ibu sekalian, adalah bacaannya. Ya, adalah bacaan. Tasyahud akhir di sini adalah bacaan. Artinya bacaan pada saat tasyahud di duduk yang terakhir di dalam sholat. Baik. Nah, kenapa di dalam duduk itu dikatakan sebagai tasyahud? Apa alasannya? Alasannya adalah karena memang di dalam bacaannya itu ada dua kalimat syahadat. Di dalam bacaannya itu ada dua kalimat syahadat. Makanya disebut sebagai tasyahud. Istilahnya tasmiyatu al-kul bismil juz'. Tasmiyatul kul bismil juz'. Artinya suatu perkara dinamakan dengan sebagian perkaranya. Kan dua kalimat syahadat hanya salah satu bacaannya. Tapi semuanya kemudian diberi nama sebagai diberi nama sebagai bagian daripada sesuatu itu. Ya, jadi tasyahud itu cuma sebagian, akhirnya keseluruhan diberi nama sebagai tasyahud. Padahal tasyahud sendiri itu hanya sebagian. Itu namanya tasmiyatul kul bismil juz'. Baik, apa dalil bahwasanya bacaan tasyahud ini adalah wajib? Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dahulu kami membaca sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ibadihi salam ala Jibril alaihissalam ala Mikail alaihissalam, ya. Jadi itu intinya, syahidnya di sini, ya, syahidnya di sini adalah kunna, dahulu kami membaca qabla an yufrada alaina at-tasyahud, sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Nah, berarti saat ini sudah diwajibkan bagi kami adalah tasyahud. Nah, ini dalilnya. Di sini syahidnya bahwa tasyahud itu adalah wajib. Dulu tidak wajib, ya, sekarang akhirnya menjadi wajib.
Nah, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim, dan jelas di sini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Baik. Nah, kemudian pernah saya sempat singgung ya, bahwasanya bacaan tasyahud itu ada yang sempurna, ada yang minimal. Dan pada pembahasan masih ingat pembahasan kita duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud kita sudah pernah sebutkan bahwasanya dia adalah rukun qasir, rukun yang pendek. Artinya rukun yang pendek itu tidak boleh dipanjangkan. Jika dia dipanjangkan melebihi daripada kadarnya, maka dia akan batal. Nah, dan pernah kita singgung juga bahwasanya batasan panjang pada duduk di antara dua sujud, artinya dia dikatakan panjang dan bisa membatalkan sholat ketika sampai pada bacaan tasyahud yang minimal. Ya, bacaan tasyahud yang minimal. Nah, di sini saya akan jelaskan mana tasyahud yang sempurna dan mana tasyahud yang minimal. Saya mulai dari tasyahud yang sempurna terlebih dahulu, afdal tasyahud dan yang paling sempurna, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kata Ibnu Abbas, yu'allimuna at-tasyahhud, mengajarkan kami tasyahud, kama yu'allimuna as-surata, sebagaimana mengajarkan kami surah. Ya. Fayaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu, maka katakanlah ya. Artinya di sini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu, katakanlah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam riwayat Muslim ya. Nah, itu sempurnanya. Sempurnanya di situ. Sekarang saya akan sebutkan yang minimal. Dan yang minimal ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena yang minimal inilah yang menjadi batasan mana yang sah. Ya, mana yang sah. Artinya minimalnya seperti itu. Kalau yang sempurnanya tadi itu kan yang lebih afdal. Batasan minimalnya itu, itulah yang perlu kita ketahui. Supaya tidak kita bisa datang dengan yang minimal itu, ya, paling tidak untuk dikatakan sah. Nah, lebih daripada itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Bagaimana yang minimal? Yang minimal adalah, ya, dengarkan baik-baik, dan sebentar mungkin saya tanya mana perbedaannya. Mana perbedaan? Yang minimal adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimal. Ya. Ya. Atau perlu saya ulangi lagi? Yang maksimal dan yang minimal? Iya, mungkin bisa diulang lagi Ustaz. Ulangi lagi ya. Baik. Saya mulai dari yang sempurna dulu. Perhatikan baik-baik dan sebentar saya tanya mana perbedaannya. Yang sempurna, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang sempurna. Kemudian yang minimal adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang minimal. Ada yang bisa bedakan? Apa bedanya antara bacaan yang sempurna dengan bacaan yang minimal? Di mana titik perbedaan? Nah. Mana perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Ya. Di mana? Kami Ustaz. Silakan. Apa Ustaz? Mungkin perbedaannya di kata mubarakatus sholawatut thayyibatu Ustaz. Yang disempurna ditambahkan itu Ustaz, kemudian yang diminimal dihilangkan Ustaz. Masya Allah. Ahsanta. Ini diantara jawabannya. Diantara jawabannya itu di mana ada tambahan pada bacaan yang sempurna, ada tambahan al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Ya, betul. Itu yang sempurna. Tadi kita katakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang sempurna. Sedangkan bacaan yang minimalnya itu adalah langsung at-tahiyatu lillah. Tanpa al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Ahsanta. Ya, sudah benar. Tapi masih ada perbedaan antara yang sempurna dan yang minimal. Silakan. Silakan. Iya, ada jawaban? Hah? Apa Ustaz? Ya. Kalau apa Ustaz? Mungkin perbedaan yang kedua Ustaz ini terkait dengan kata assalamun dengan salamun. Masya Allah. Betul. Assalamu yang mana yang di sini maksud? Kalau yang disempurna Ustaz pakai assalamu. Kemudian di kata yang tahiyat yang minimal pakai kata salamun saja Ustaz. Salamun. Artinya tidak ada alif lam ya. Di situ tidak ada Ya, alif lam. Betul ya. Nah, di situ kalau kita baca yang sempurna ada alif lamnya. Assalamu alayka. Ya, itu yang pertama. Kemudian assalamu alayna, itu yang kedua. Sedangkan di bacaan minimal itu tidak ada. Alif lamnya tidak ada. Ya. Jadi salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dengan salamun alayna. Itu dalam bacaan minimalnya. Salamun alayna.
Baik. Hasantum. Nah, itu perbedaannya yang mendasar ya. Bacaan al-mubarakatus salawatut thayyibat dan kata assalamu dihilangkan alif lamnya menjadi salamun. Itu perbedaan antara yang bacaan maksimal dan bacaan minimal. Baik. Kemudian di sini disebutkan tadi yang kita bacakan adalah syahadat yang kita bacakan gimana tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan ya, bacaan apa namanya? Bacaan syahadatnya. Nah, sebenarnya bacaan syahadat, ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya di sini ada khilaf di dalam mazhab. Kalau mau yang sempurna, kalau mau yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah adalah dalam tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Itu yang disepakati dalam mazhab. Adapun wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Sedangkan menurut Ar-Ramli itu cukup. Ya, menurut Ar-Ramli itu cukup. Nah, itu khilaf dalam mazhab. Jadi kalau mau yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya. Kalau wa anna Muhammadar Rasulullah itu ada khilaf. Menurut Ibnu Hajar belum cukup. Tapi kalau menurut Ar-Ramli itu cukup. Baik. Kemudian kita akan sebutkan syarat-syarat daripada tasyahud ini. Wa yashtaritu fit tasyahudi an yusmi qira'atahu nafsahu. Dia memperdengarkan bacaan. Jadi ingat ya, syarat ini ada di semua rukun qauli. Semua rukun qauli dipersyaratkan ini. Ya. Jadi mulai dari Al-Fatihah. Ya. Itu mulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kemudian bacaan Al-Fatihah, termasuk rukun ini, tasyahud. Itu seorang itu harus memperdengarkan dirinya. Maka membaca tasyahud di dalam hati itu tidak sah. Misalnya yang tasyahud, dia diam saja. Qomat kamit juga tidak. Dia diam saja. Nah, maka ini bahkan ini sepakat ulama ya. Ulama sepakat itu bukan dinamakan baca. Adapun qomat kamit tanpa suara, ini ada khilaf, Ya. Di luar mazhab Syafi'i ada yang memandang sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i sendiri disertai suara dan kita mendengarkannya, kita sendiri mendengarkannya. Nah, baik.
Syarat yang lain adalah wa an yakuna bil arabiyah, harus dibaca dalam bahasa Arab. Ya, harus dibaca dalam bahasa Arab. Dia tidak bisa kemudian datang dengan bahasa yang lain, menerjemahkan misalnya, tidak bisa. Itu kalau dia mampu. Kalau misalnya orang yang baru masuk Islam ya, dan tidak bisa membaca dengan bahasa Arab, sudah diajari juga tidak bisa, atau tidak bisa, ya waktu sholat itu sudah sempit, dan waktu untuk belajar itu tidak cukup. Nah, maka kita katakan boleh diterjemahkan. Boleh diterjemahkan. Tapi kita katakan tetap wajib bagi dirinya untuk apa? Untuk tetap wajib bagi dirinya untuk belajar. Ya, artinya kita katakan bolehnya menerjemahkan di sini tidak mutlak. Ya, tetap wajib baginya untuk belajar. Kemudian di antara perkara yang wajib juga dalam tasyahud ini adalah menjaga tasdid-tasdidnya. Ya, tasdid-tasdidnya. Dan ini akan disebutkan dalam pasal khusus oleh penulis mana saja tasdid-tasdid di dalam tasyahud ini. Nanti kita akan sebut secara khusus. Makanya tasdid itu kalau dibaca, ya misalnya contoh tasdid ya. Contoh tasdid tadi adalah at-tahiyatu. Kemudian datang seorang cuma membaca at-tahiyatu, at-tahiyatu. Yang seharusnya at-tahiyatu, dia baca at-tahiyatu, ini tidak sah. Kenapa? Karena tasdid itu adalah 2 huruf. Jadi at-tahiyatu sebenarnya di situ taknya ada 2. At-ta, ya, at-ta. Ya. Kalau dibaca ata, itu akhirnya satu taknya itu hilang. Satu taknya itu hilang. Makanya kita katakan harus dibaca at-tahiyatu. Ya. Nah, kalau dibaca tipis tidak tasdid, itu batal sholatnya. Termasuk misalnya at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatu al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Di situ kan ada semua tasdidnya pada bacaan-bacaan yang sempurna. Kemudian ayyuha, ayyuha, kemudian an-nabi, an-nabi. Nah, di situ kan tasdid semua, itu harus diperjelas tasdidnya. Nah. Kemudian itu nanti kita akan sebutkan secara khusus ya pada pasal. Ya, ada pasalnya khusus tentang tasdid-tasdid ini disebutnya oleh penulis. Kemudian di dalam tasyahud tadi ada kata-kata khusus seperti Nabi, ya, kemudian Muhammadan, kemudian Ar-Rasul, kemudian Ar-Rahmah, kemudian Al-Barakah, ya, dan seterusnya. Nah, semuanya itu tidak boleh diganti dengan kata yang lain. Ya. Kata Nabi, ya pakai kata Nabi, jangan datang dengan kata Ar-Rasul. Kata Muhammad datang dengan kata Muhammad, jangan datang dengan nama Nabi yang lainnya. Ya. Kemudian kata Ar-Rasul tetap, ya, tetap memakai Ar-Rasul. Dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Kemudian assalamu alaika, assalamu alaika di situ. Bukan assalamu alaikum. Ya, jadi kaf di sini khusus untuk satu orang. Assalamu alaika. Nah. Baik. Kemudian
tidak boleh salah baca. Lahan. Lahan artinya tidak boleh salah baca dalam tasyahud ini. Kalau seorang itu sengaja mengubah bacaannya, ya, misalnya assalamu alayka, dia ubah assalamu alayki. Assalamu alayka. Assalamu alayka ini kan khitab untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Sedangkan assalamu alayki itu khusus untuk wanita. Nah, kalau ada yang tahu kemudian sengaja melakukan hal yang seperti itu batal sholatnya. Sholatnya batal. Kenapa? Karena mengubah makna. Mengubah makna. Baik. Kemudian harus datang dengan waw di pertengahan, kan dua kalimat syahadat ya, dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa. Nah, di sini ada kata wa. Seandainya ada yang misalnya datang tanpa wa, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Tidak ada wa-nya di situ. Nah, maka batal sholatnya. Batal sholat. Ya, jadi kata wa di situ penting ya. Menunjukkan dan. Kemudian harus berurutan. Harus berurutan. Ya. Bacaannya tadi itu harus berurutan dan harus al-mu'ala. Al-mu'ala itu berkesinambungan. Tidak boleh berhenti lama kemudian lanjut lagi. Harus berkesinambungan. Itu menurut Ramli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar dia sunnah. Jadi ini syarat berkesinambungan, membaca dengan berkesinambungan, membaca dengan berlanjut itu adalah perkara yang diperselisihkan. Kalau Ar-Ramli ya, mengatakan wajib, sedangkan Ibnu Hajar mengatakan sunnah. Baik. Nah, itu syarat-syaratnya ya, syarat-syarat tasyahud. Nah, sekarang saya masuk pada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah dalam tasyahud. Pertama, ketika seseorang itu bertasyahud dan sudah sampai pada syahadat, ya, maka dia mengangkat jari telunjuknya. Di bacaan illallah. Illallah. Ya. Jadi kalau misalnya dia baca yang minimal, dia baca yang minimal, ya. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Disitulah dia mengangkat. Nah, itu sunnah. Sunnah. Artinya kalau misalnya seseorang itu tasyahud dan tidak mengangkat jari telunjuknya sama sekali, ya, sama sekali dia tidak angkat, ya, sama sekali dia tidak angkat dari awal sampai akhir, itu hukumnya gimana? Sholatnya sah atau tidak? Kita katakan sah. Kenapa? Karena masalah isyarat dengan telunjuk ini adalah sunnah, dia sunnah. Nah, kemudian disunnahkan juga ketika mengangkat itu mengarah kiblat ya. Jadi telunjuk ini lurus mengarah ke kiblat. Ya, bukan terlalu ke atas, bukan terlalu di bawah, tapi arah kiblat. Dan dia tidak menurunkan telunjuknya itu kecuali sampai selesai. Ya. Jadi ketika diangkat terus sampai selesai salam. Jadi menjelang salam dia baru turunkan telunjuknya itu kemudian salam. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa iftarasha al-yusra." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk iftarasha
al-yusra. Beliau menduduki kaki kirinya. Wa nasaba al-yumna. Kemudian kaki kanannya itu ditegakkan. Wa nasaba al-yumna. Wa wada'a ibhamahu indal wusta. Ibham itu ibu jari. Meletakkan ibu jari indal wusta. Al wusta itu ini, jari tengah ya, jari tengah. Al wusta ini jari tengah. Kemudian meletakkan seperti ini. Ya, meletakkan seperti ini. Jadi ibu jari menyentuh jari tengah. Ya. Wa asyara bis sababah. Kemudian memberikan isyarat dengan telunjuknya. Artinya al-musabbihah. Musabbihah. Sebenarnya kita lebih bagus mengatakan musabbihah daripada as-sababah. Sababah artinya ini yang kita pakai untuk kalau misalnya ada orang yang marah ya, ada yang marah kemudian mengata-ngatai seseorang, itu biasanya seperti ini. Ya. Itu sababah artinya dipakai untuk mencela. Tapi kalau kita bagusnya kita kasih nama ini sebagai al-musabbihah. Al-musabbihah artinya yang dipakai untuk bertasbih. Itu lebih bagus. Nah. Kemudian wa wada al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Kemudian meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini dalilnya. Dan ini sebetulnya posisinya di tasyahud awal. Tapi sama. Masalah tangan ini sama di tasyahud awal dengan sama di tasyahud akhir. Kemudian ketika diangkat, apakah digerak-gerakan? Itu tidak. Di dalam mazhab tidak digerak-gerakan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari hadis Ibnu Zubair juga, ya, itu di situ keterangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggerak-gerak. Yang menggerak-gerakkan dari awal sampai akhir itu adalah siapa? Malikiyah. Ya, Malikiyah. Baik. Kemudian sekarang kita pindah ke rukun yang ke-14. Tadi rukun yang ke-13 ya. Rukun yang ke-14 adalah al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Duduk pada tasyahud akhir. Ya, jadi duduknya sekarang. Ini adalah rukun fi'li, perbuatan, dan bukan kauli ya, bukan kauli. Kalau kauli tadi yang kita bahas pada rukun ke-13. Nah, sekarang ini berkaitan dengan tasyahud tapi duduknya. Artinya ketika membaca tasyahud harus dalam keadaan duduk. Ya, harus dalam keadaan duduk. Dan duduk di sini adalah duduk sebelum salam. Ya, dalilnya ya banyak. Dan sebelumnya sudah sering kita bacakan duduknya itu. Kemudian rukun yang ke-15 ya sekarang setelah tasyahud dan duduknya, dan sebenarnya masih dalam keadaan duduk adalah apa? Adalah selawat. Jadi selawat kalau di tasyahud awal itu bukan rukun, tapi di sini dia adalah rukun. Di tasyahud akhir dia adalah rukun. Ya. Jadi salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir. Nah. Jadi setelah tasyahud dia datang dengan apa? Salawat. Jadi setelah tasyahud dia datang dengan salawat. Nah, gimana antara tasyahud dan salawat itu? Boleh tidak kita diam di situ? Nah, di sini dikatakan wala yadur takhallulu dzikri wasukut bainahuma. Jadi kalau misalnya antara tasyahud dan selawat ya, kita misalnya berzikir dengan zikir yang lain atau misalnya kita diam ya, walaupun agak lama diamnya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Artinya tidak sampai membatalkan sholat ya. Kemudian dipersyaratkan juga dalam selawat ini adalah apa-apa yang dipersyaratkan dalam tasyahud ya. Jadi yang apa-apa yang saya sebutkan dalam tasyahud tadi itu juga adalah syarat di dalam selawat di sini. Nah, sekarang sebagaimana tasyahud ada bacaan sempurna, ada bacaan
minimal. Ya. Kalau minimalnya, saya mulai dari yang minimal dulu. Kalau bacaan minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bacaan minimalnya. Ya. Oh ya, gimana apa hukumnya membaca Sayyidina di dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i? Di sini disebutkan la ba'sa bil ityani bilafzi as-siyadah. Tidak apa-apa. Datang dengan ucapan Sayyidina. Ya, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam mazhab itu tidak apa-apa. Ya. Karena di dalamnya ada mura'atu kamalil adab. Ya, mura'atu kamalil artinya sikap sopan santun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun dalil-dalil selawat ya sekira banyak. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini perintah untuk berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat ini diperintahkan untuk selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan namanya perintah adalah kewajiban. Namanya perintah adalah kewajiban. Dan ulama telah sepakat bahwasanya di luar sholat, di luar sholat berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak wajib. Ya. Jadi di dalam ayat tadi kan ada perintah untuk berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ulama sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Nah, sedangkan ulama dalam kaitannya selawat ini di luar sholat tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajib berselawat di luar sholat. Ya. Maka disinilah ulama Syafi'iyah berijtihad dan mengatakan kalau di luar sholat tidak wajib, kalau begitu di dalam sholat hukumnya wajib. Karena ayat tadi adalah perintah, sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Ketika ulama tidak memandangnya wajib di luar sholat, berarti dipahami di dalam sholat hukumnya wajib. Di dalam sholat hukumnya wajib. Makanya ini adalah perkara yang hanya didapatkan dalam mazhab Syafi'i, ya. Mewajibkan selawat di dalam tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sendiri mengatakan aujaballahu ta'ala bihadhil ayat as-salata. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan selawat. Ya, mewajibkan selawat. Wa aulal ahwali biha, dan keadaan yang paling layak untuk berselawat adalah as-shalah, di dalam salat. Ya, makanya di dalam salat wajib selawat ketika tasyahud akhir. Ya, kalau tasyahud awal tidak wajib. Tidak wajib. Dan ulama Syafi'iyah juga memahami khutbah, ya, khutbah di dalam khutbah Jumat maksudnya, itu wajib membaca tasyahud. Wajib membaca tasyahud. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu bagaikan sholat. Ya. Makanya dipersyaratkan wudhu, dipersyaratkan menutup aurat, dan seterusnya. Nah, jadi itu tadi bacaan minimalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan bacaan yang sempurnanya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Hibban, ya, dan Al-Hakim, dari sahabat Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi shalatina?" Bagaimana kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah ketika kami berselawat di dalam salat? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu," katakanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad
an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu bacaannya yang sempurna ya. Nah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Umari dalam Amalul Yaum wal Lailah dengan sanad yang jayyid ya, sanad yang bagus. Begitu juga dalam Fathul Bari ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan la takunu salatun illa bi qiraatin wa tasyahhudin wa salatin alayya ya. Salat itu tidak sah kecuali al-qiraah. Ada qiraah di dalamnya, artinya bacaan. Di sini maksudnya bacaan Al-Fatihah. Kemudian wa tasyahhudin, dan bacaan tasyahud, wa salatin alayya, dan selawat atasku. Ya. Walaupun ini adalah perkataan Ibnu Umar, artinya mauquf ya, tapi ini hukumnya adalah hukum marfu, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan masalah tasyahud dan selawat di sini itu harus tertib. Tasyahud dulu kemudian selawat ya. Kapan misalnya selawat dulu kemudian tasyahud, maka dia harus mengulangi selawat lagi karena selawat tadi yang pertama itu tidak sah. Jadi dia harus berurutan. Tasyahud dulu kemudian selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah-sunnahnya ya, wa yustahab an yusalli 'alal al fil tasyahhudil akhir. Jadi berselawat kepada keluarga Nabi ya. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya, wa 'ala ali Muhammad. Di sini adalah sunnah dan dia adalah bukan hayat. Dia adalah ab'ad yang juga kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Ya. Sama statusnya dengan kunut subuh. Ini berselawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud akhir. Nah, walaupun ada pendapat mengatakan wajib, tapi yang muktamad itu adalah sunnah ab'ad istilahnya. Nah. Kemudian disunnahkan juga doa setelah sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Artinya doa dengan apa saja ya. Doa isti'adzah dari 4 perkara itu boleh. Nah. Baik, berikutnya pembahasan kita adalah salam ya, salam dan tertib. Sudah 14, 15, ya. 16 dan 17 mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita manfaatkan waktu untuk diskusi. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Betul. Ustaz, mungkin dari kami Ya, silakan. ya, terkait dengan rukun. Mantul suaranya. Ada pertanyaan? Adakah doa setelah tasyahud awal? Tasyahud, artinya antara tasyahud awal dan, kalau maksudnya adalah antara tasyahud awal dan selawat, dan selawat, tadi kita katakan di rakaat kedua. Maksudnya tasyahud awal, ya, oke, tasyahud awal di rakaat kedua. Doa setelah tasyahud awal. Tidak disunahkan berdoa di situ. Nanti di tasyahud akhir.
Iya, mungkin kami lanjut pertanyaan Ustaz. Silakan. Yang ingin kami tanyakan terkait dengan rukun sholat yang ke-15 yakni rukun sholat yang ke-15 yakni duduk untuk tasyahud akhir. Nah, duduk untuk tasyahud akhir ini apakah bisa kedua-duanya digunakan duduk iftirash dan duduk tawarruk atau duduk yang mana yang digunakan Ustaz? Dan kemudian pada saat sebelum salam, apakah tangan kita tetap tidak diturunkan sampai selesai salam ke kanan atau ke kiri, atau sudah diturunkan sebelum salam ke kanan, Ustaz? Baik. Ya. Ini tentang rukun yang ke-14 ya, tentang duduk ya. Karena ke-15 itu adalah salawat. Nah, Ustaz. Rukun yang ke-14 tadi adalah duduk ketika tasyahud akhir. Pertanyaannya, bagaimana model duduknya? Model duduk di sini adalah sunnah, perkara sunnah. Mau itu iftirash atau tawarruk, itu adalah sunnah, tidak mempengaruhi. Yang jelasnya dalam keadaan duduk. Ya. Tapi afdolnya, sunnahnya adalah kalau tasyahud akhir, semua tasyahud akhir dalam mazhab itu adalah tawarruk, yaitu menyelipkan kaki kiri di bawah betis kanan. Itu semua tasyahud akhir seperti itu ya. Baik yang 2 rakaat atau yang lebih, 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu dalam mazhab. Jadi kalaupun misalnya dia duduk dengan duduk tawarruk, itu boleh, tapi menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Dalam mazhab ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan ketika mengangkat jari telunjuk. Mengangkat jari telunjuk untuk berisyarat ketika tasyahud, itu kapan diturunkan? Kita katakan diturunkan ketika selesai bacaan semua selesai bacaan sebelum salam. Jadi ketika mau salam, disitulah kita turunkan, kemudian kita salam. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan juga, bagaimana kalau sebelum selesai bacaan tasyahud akhir sementara imam sudah salam? Kita selesaikan bacaan kita. Nah. Kemudian Muhammad Taufik. Saya angkat tangan, Resihan, silakan. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tentang makmum, mungkin agak sedikit Ustaz. Bagaimana kapan seorang makmum yang masbuk itu, Ustaz, berdiri untuk menyempurnakan sholatnya? Apakah setelah salam pertama atau nanti selesai salam kedua, Ustaz? Baik. Syukran, Ustaz. Ini berkaitan dengan salam ya. Soalnya kita belum masuk di pembahasan salam. Pembahasan salam insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi tidak apa-apa. Berkaitan dengan orang yang masbuk. Kapan dia boleh naik? Dia boleh naik setelah salam pertama. Karena salam pertama itulah yang wajib. Salam kedua adalah sunnah. Tapi sebaiknya, ya, itu kebolehannya. Tapi kalau mau, sebaiknya dia tunggu imam sampai benar-benar selesai walaupun dari kesunahan. Ya, kan salam kedua itu sunnah. Dan apa yang dimaksud dengan salam? Apakah ucapannya atau menoleh ke kanan dan ke kiri? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita nanti ketika pembahasan salam, insya Allah. Nah, syukran. Ya, afwan. Yang jelasnya jangan dia naik sebelum imam salam, itu intinya ya. Adapun setelah imam salam pertama boleh, adapun menunggu sampai selesai salam kedua itu lebih baik. Nah. Silakan Fatur Rijal. Pertanyaan kami, Ustaz, batas minimal dianggap sahnya bacaan tasyahud itu sampai mana, Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana pendapat tentang orang yang sholat itu sembarang dia lihat? Nah, itu, Ustaz. Syukran.
Pertanyaan pertama tentang bacaan minimal tasyahud. Bacaan minimal tasyahud tadi kita sudah bacakan, ya. At-tahiyatu lillah. Tidak ada tambahan al-mubarakatus salawatut thayyibat. Jadi langsung saja at-tahiyatu lillah. Kemudian ucapan salam dia tidak datangkan alif lamnya. Dia cukup mengatakan salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa, dua-duanya boleh. Nah, kemudian orang yang menoleh sana sini, ya, atau melirik. Beda dengan menoleh. Menoleh itu dengan wajah, ya. Menoleh seperti ini, melihat, ya. Kalau melirik itu mata, ya. Matanya ke kanan, ke kiri, naik, turun, ya. Nah, itu hukumnya makruh. Pandangan mata itu menuju ke tempat sujud, sunnahnya ke tempat sujud. Ya. Itu makruh. Adapun kalau menoleh bagaimana, Ustaz? Apanya? Kalau dia menoleh, kalau melirik pakai mata, kalau menoleh balik bagaimana, Ustaz? Kalau menoleh itu. Iya. Kalau dia menoleh dan bergerak 3 kali, misalnya kepalanya, ya, misalnya 1, 2, 3, ya, atau kiri kanan, pokoknya dia 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Batal sholat. Ya. Tapi kalau dia menoleh hanya 2 kali berturut-turut, belum batal, dan itu makruh. Atau misalnya 3 kali tapi tidak berturut-turut, ya, tidak berturut-turut. Misalnya kanan lama, kemudian kiri lama, kemudian ke depan. Nah, itu ada rentan waktu di situ. Itu dikatakan tidak berturut-turut. Tapi kalau 1, 2, 3, nah itu sudah 3 kali berturut-turut, itu batal. Sedangkan melakukan perbuatan makruh kalau ada hajat boleh. Ya, misalnya dia punya barang, di situ dia jaga sambil sholat, dia lirik barangnya, ya, masih ada apa tidak, itu kan ada hajat, itu boleh dan tidak makruh. Tapi kalau tidak ada hajat, ya, maka hukumnya makruh. Sedangkan makruh itu bisa mengurangi pahala sholat. Nah, oh ya, di sini ada pertanyaan lagi, apakah pada saat mengangkat jari telunjuk, ya, artinya isyarat, ya, wajah dan pandangan kita harus ke kuku jari telunjuk? Tidak harus, tidak wajib, tapi sunnah, ya, betul. Bahwa ketika kita berisyarat dengan jari kita ketika tasyahud, yang tadinya pandangan mengarah ke tempat sujud, sekarang mengarah ke tangan. Nah, kapan mulai menggenggam tangan ketika tasyahud? Apakah dari awal tasyahud atau pada saat lafaz Allah pada syahadat? Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, disitulah kemudian kita menggenggam dan berisyarat. Jadi cara menggenggamnya itu bisa antara jari tengah, ya, jari tengah dengan ibu jari, bisa juga dengan di kepal seperti ini, di kepala. Jadi 2 ini boleh, 2 cara ini boleh. Ada yang lain? Ya. Sekarang sudah 17.40. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan sisa dua rukun, ya, 2 rukun terakhir, rukun ke-16 dan ke-17 pada pertemuan yang akan datang, yaitu salam dan tertib. Nah, saya juga mau ingatkan bahwa di channel saya di YouTube berkaitan dengan pembahasan kita ini, pembahasan Safinatun Najah. Dulu kita sudah membahas masalah Ramadan. Jadi fikih puasa itu kita sudah bahas. Jadi kenapa kita memang agak terlambat? Karena dulu kita ketika tahun lalu sebelum memasuki Ramadan, kita langsung loncat ke pembahasan
pembahasan puasa. Iya. Setelah Ramadan kita baru mulai pembahasan toharoh dan sholat ini. Jadi kalau ada yang mau menyimak kembali pembahasan puasa berkaitan dengan Safinatun Najah ini, bisa langsung lihat pada rekamannya saja. Ya. Ya, jadi saya tidak akan bahas lagi berkaitan dengan Kitabus Syam dan kitab Safinatun Najah ini karena sudah pernah dan rekamannya sudah ada. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum.